jalan keselamatan. Jalan kedua adalah jalan celaka. Yang di tengah jalan sesat. Yang dimaksud sesat karena tidak ada jalannya, buntu, itulah disebut sesat. Kalau memilih kiri berarti tidak sesat karena lurus juga jalannya. Apalagi kalau memilih kanan. Siapa yang memilih adalah tubuh kita, hati kita, nyawa kita, rahasia kita. Itu yang menentukan perjalanan kita. Makanya untuk menjadi orang selamat harus dijaga kesucian diri. Tidak ada jalan lain. Biar bagaimana banyaknya sumbangan tak, biar bagaimana banyaknya infak tak, biar bagaimana banyaknya sedekah tak, tapi kalau tidak suci tidak bisa juga. Kunci adalah kesucian diri. Kalau mau selamat, karena jalan keselamatan bukan sesuatu yang semudah membalikkan telapak tangan. Susah. Yang paling gampang jalan celaka, mudah. Suci bukan suci berdasarkan diri, tapi suci berdasarkan petunjuk Tuhan. Bagaimana caranya untuk meraih kesucian dalam diri? Tolong dijaga. Jangan pernah kita berani mengotori 4 unsur kejadian diri. 4 unsur kejadian. Jangan sama sekali. Apa yang 4 unsur kejadian diri? Yang pertama adalah tanah. Mana buktinya dalam diri? Coba sekarang kita gosok-gosok diri tak, ada tergulung-gulung. Itulah bukti bahwa kita bagian dari unsur kejadian diri adalah tanah. Makanya Ibu Ida kemarin sewaktu dia sudah kaku, biar digosok sampai berapa lamanya tidak ada itu dakinya, padahal masih ada tubuh. Makanya jangan kita berani membuangi kotoran, apakah kotoran besar atau kotoran kecil, yaitu tanah. Jangan sama sekali. Lalu unsur kejadian diri yang kedua adalah air. Mana buktinya? Coba Bapak Ibu, ujung lidah kita arahkan, bengkokkan ke bawah. Ada di situ tidak pernah kering. Kecuali kemarin Ibu Ida sewaktu dia telah perjalanan alias dia sudah masuk kategori maya, pasti kering di situ, kering. Artinya kita ini jangan kita berani membuangi kotoran. Unsur kejadian diri kita yang kedua adalah air. Jangan sama sekali. Unsur kejadian yang ketiga, jangan pernah kita berani membuangi kotoran, adalah angin. Mana buktinya dalam diri? Kalau kita menghirup di hidung, justru itulah yang tidak pernah istirahat walaupun 1 menit. Tak pernah. Karena di sini tidak ada yang tidak bisa bernapas.
Saya mau ke istirahatkan napasku 1 jam, tak bisa. Mata bisa tidur, telinga bisa tidur, mulut bisa tidur, hidung tidak bisa tidur 24 jam. Coba kok seenaknya kita berani membuangi kotoran. Na'udzubillah min zalik. Yang keempat adalah jangan berani kita membuangi kotoran unsur kejadian diri, yaitu api. Mana buktinya dalam diri? Kalau dikasih begini panas. Makanya kalau sudah mayat pasti dingin, tidak ada unsur apinya. Olehnya itu Bapak dan Ibu, manakala kita mau meraih kesucian diri, maka jangan berani kita membuangi kotoran 4 unsur kejadian diri. Jangan sama sekali. Kalau kita mau dikategorikan oleh Tuhan suci di mata Tuhan itu sendiri. Lalu kalau kita sudah meraih kesucian dalam diri, jadikanlah diri kita, memposisikan diri kita untuk meraih takwa dalam diri. Karena sudah suci, harus kita raih takwa dalam diri. Mana kita belajar takwa? Tolong Bapak dan Ibu, kalau kita mau belajar secara hakikat dengan takwa itu sendiri, belajar pada bayi yang baru lahir. Dikala bayi lahir Bapak dan Ibu, maka dia keluar pasti tangannya tergenggam